Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita melaksanakan kegiatan, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan memeriksa daftar keadaan kalian. Dewi, Hadir Bu. Septi, Hadir Bu. Puji, hadir Bu. Wisnu. Hadir Bu. Sebelumnya kalian kesini apa sudah sarapan? Sudah Bu. Oke, baik. Nah, langsung saja tujuan Ibu di sini itu agar peserta didik mampu memahami pentingnya perencanaan karir dengan memilih jurusan atau program studi sesuai dengan minat dan bakat untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Sudah ada yang tahu tentang merencanakan karir itu seperti apa? Belum Bu. Oke, baik. Langsung saja Ibu menjelaskan tentang pengertian perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan salah satu aspek yang penting dalam perkembangan karir individu. Perencanaan karir merupakan suatu hal yang penting karena dengan adanya perencanaan karir, maka akan mengurangi ketegangan dan kecemasan individu dalam mencari informasi pekerjaan dan mengambil keputusan akan karir yang diinginkan. Selanjutnya, mengenal bakat dan minat. Bakat adalah kemampuan potensi yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Artinya bahwa semua orang dari semua kalangan memiliki bakat masing-masing yang akan mengantarkan pribadinya pada suatu kemampuan tertentu sesuai dengan bakat yang dimiliki. Selanjutnya, manfaat dalam mengenal bakat yaitu untuk mengetahui potensi diri. Dengan mengetahui bakat yang dimiliki, kita bisa tahu dan mengembangkan. Dan yang kedua, untuk merencanakan masa depan. Dengan mengetahui bakat yang dimiliki, kita bisa merencanakan, mengembangkan, dan untuk menentukan tugas atau kegiatan dengan mengetahui bakat yang dimiliki, dapat memilih kegiatan apa saja yang akan kita lakukan sesuai bakat kita. Jadi yang disebut bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baik yang bersifat umum maupun khusus. Nah, di sini ada minat. Secara sederhana, berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat merupakan sifat yang tertanam dalam diri individu sehingga ia merupakan motivasi internal yang berkembang dalam merespon stimulus di luarnya. Sedangkan minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Selain itu, minat juga berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan bakat dan peserta didik antara lain faktor internal. Nah, faktor internal merupakan dorongan perkembangan bakat dari diri seseorang siswa atau motivasi dari dalam untuk mengembangkan bakatnya untuk mencapai sebuah prestasi yang unggul. Selain itu, faktor keluarga ataupun orang tua mempengaruhi seorang anak untuk mengembangkan bakat meliputi minat, motif berprestasi, keberanian mengambil risiko dalam menghadapi tantangan dan kegigihan atau daya juang dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Faktor eksternal. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari lingkungan siswa, seperti halnya lingkungan sekolah, karena melalui sekolah siswa dapat meningkat penguasaan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pengembangan sikap, pengembangan bakat, dan nilai-nilai dalam rangka membentuk dan pengembangan diri serta keberadaan lingkungan sekolah sangat berpengaruh sekali terhadap pengembangan bakat. Siswa dan lingkungan sekolah sudah tersedia sarana prasarana dan guru sebagai fasilitas dan pendukung. Baik, itulah tadi hasil pembahasan saya tentang merencanakan karir dengan memilih program studi yang tepat. Apakah siswa-siswa sudah ada
gambaran untuk merencanakan karir di masa depan bagaimana? Insyaallah, Bu. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan saya tentang materi ini. Apakah anak-anak ada yang ditanyakan tentang perencanaan karir di masa depan? Saya, Bu. Oke, Dewi. Saya ingin bertanya, Bu. Ketika perencanaan karir saya itu ke depannya saya ingin mengambil jurusan di SMA itu maunya IPA, tapi keinginan orang tua saya itu maunya IPS. Terus bagaimana? Apakah saya harus mengikuti orang tua saya atau saya sendiri, Bu? Oke, sebaiknya Dewi menjelaskan kepada kedua orang tua tentang IPA dan IPS. Nah, IPA di sini, IPA dia kalau setelah Dewi lulus banyak tentang pilihan-pilihan program studi yang masa depan. Sedangkan IPS dia terbatas. Jadi alangkah baiknya Dewi saja langsung menjelaskan tentang pemahaman ini kepada orang tua Dewi. Baik. Pemahaman kepada kedua orang tuamu agar mereka yakin dengan pilihan Dewi ke depannya. Iya, Bu. Jadi bagaimana Septi? Apakah ada yang ingin ditanyakan juga? Udah ada, Bu. Puji, Sudah jelas, Bu. Wisnu, Kalau soal bertanya mungkin saya tidak ada, Bu, cuman saya ingin meminta saran sama Ibu. iya. Jadi saya ini kan niatnya setelah lulus sekolah, setelah lulus SMP ini Iya. saya mau lanjut di SMK, Bu. Iya. Saya mau ambil jurusan TKJ, kejuruan untuk komputer. Nah, di situ mungkin saya masih bertanya-tanya apakah lowongan pekerjaan atau saya melanjutkan ke perguruan tinggi itu ada atau tidak, Bu? Soalnya saya belum tahu sampai situ, Bu. Jurusan yang adik Wisnu akan ambil itu cukup luas lowongannya, tergantung skill masing-masing orang. Ada juga yang ingin mengambil jurusan guru, tetapi dia kerjanya di tempat lain, berarti dia kurang pemahaman tentang guru. Maka dari itu sebaiknya adik Wisnu fokuslah kepada keinginan Wisnu dan pelajari baik-baik tentang ilmu yang akan Wisnu ambil ke depannya. Baik, Ya. Jadi baik, itulah tadi pemaparan Ibu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih juga kepada adik-adik yang telah hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.